Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana puasa hari ini? Semoga puasa kali ini mendapatkan berkah dan pahala yang melimpah dari Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini setelah bersama kami Ustadz Ishak, pendiri Yayasan Pendidikan Imam Ibnu Abdil Bar, yang mana beliau juga sudah berkecimpung di dalam dunia pendidikan ini dari 2014. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, silakan Ustadz. Bagaimana kabar antum Ustadz? Alhamdulillah, Nabi khair Ustaz. Bagaimana kabar antum Ustaz? Alhamdulillah, Nabi khair. Ustadz, puasa masih semangat ya Ustadz? Alhamdulillah Ustaz, tetap semangat dimanapun kita berada. Iya. Walaupun di Batam lumayan cuacanya ya Ustaz ya? Iya betul Ustaz. Betul, tetap semangat Rasulullah. Masya Allah. Ana dengar-dengar antum ada buka yayasan lembaga yang baru ya Ustaz? Nah Ustaz, sahih. Masya Allah. Tahu dari mana antum ini? Iya, Ana ada lihat-lihat di beberapa tim kita gitu Ustaz. Masya Allah. Jadi Ustaz, sebelum kita masuk pada pembahasan utamanya Ustaz, mungkin kita paling utama, saya dan kaum muslimin ingin mengetahui apa alasan utama antum dalam membangun ataupun membuka yayasan pendidikan Imam Ibnu Abdil Bar ini? Masya Allah. Jawab ini, Ustaz. Ya, benar. Yang penting ini ya, hitungannya aja ya. Iya, Masya Allah. Allah Ustaz. Masya Allah. Bismillah. Tujuan kita membuka lembaga pendidikan baru Ustaz, pertama tidak lain dan tidak bukan untuk memberi atau memperbanyak wadah pendidikan kaum muslimin Ustaz. Masya Allah. Jadi biar apa? Khususnya di Batam. Kalau kita lihat dari moto Batam adalah Bandar Dunia Madani. Jadi untuk kontribusi kita dengan pemerintah, ya tadi memperbanyak wadah-wadah yang mana kita bisa mencetak generasi-generasi muda yang berakhlak mulia, yang beriman dan bertakwa Ustaz. Masya Allah, ini luar biasa sekali tujuannya Ustaz ya. Kemudian Ana dengar juga bahwasannya lembaga antum membuka untuk jenjang dari SD, SMP, kemudian SMA serta perguruan tinggi. Ini benar. Masya Allah. Ini zaman sekarang memang semua tahu semua ya. Iya Ustaz. Satu detik langsung semua seluruh dunia tahu ya. Iya, Allah musta'an. Ini salah satu kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Maka jangan disia-siakan tentang digital Ustaz. Nah, taib. Dengan pertanyaan antum, anak akan jawab, alhamdulillah Imam berdiri itu tahun 2001 Ustaz. Masya Allah. 2020 pembuatan akte notarisnya, 2001 sudah membuka atau operasi membuka SD dan SMP Ustaz. Jadi SD sama SMP udah duluan? Sudah duluan Ustaz. Nah, berjalan 1 tahun pertama, kita mencoba membuka wadah yang lebih tinggi lagi Ustaz. Di antaranya adalah perguruan tinggi. Dan perguruan tinggi, walaupun kita belum ini, tapi minimal kita sudah memberikan wadah kepada kaum muslimin, khususnya para teman-teman yang ingin belajar lebih dalam lagi dan lebih maksimal lagi dengan mendapatkan gelar akademiknya Ustaz. Masya Allah. Nah, seperti itu. Dan alhamdulillah Imam menaungi ya tadi yang disebutkan oleh antum yang melalui media mungkin dan sebagainya, di antaranya SD, SMP dan SMA, bahkan perguruan tinggi. Nah, sebelum SMA Ustaz, perguruan tinggi terlebih dahulu. Dan di tahun ini, alhamdulillah Ustaz, kita terlaksana membuka SMA, jenjang SMA, tapi khusus akhwat aja Ustaz. Masya Allah. Seperti itu. Yang S1-nya Anda dengar sudah ada menghasilkan wisudawan Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah ala kulli hal binikmati tatimu sholihat. Artinya di S1-nya sudah ada 2 prodi Ustaz. Prodi pertama sastra bahasa Arab dan prodi kedua adalah pendidikan agama Islam. Ala kulli hal 2 prodi ini sudah ada alumni Ustaz. Alumni pertama SBA, alumni kedua adalah PAI. Subhanallah. Semoga alumni ini mendapatkan mendapatkan kemudahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat. Amin ya Rabbal Alamin. Ustaz, mengenai pembangunan untuk gedung yayasan yang baru ini, yang untuk sekolah lembaga kita ini, rencananya akan dibangun di mana Ustaz? Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz, untuk masalah pembangunan sebenarnya dibilang ngayal nggak ngayal Ustaz. Dibilang
niat memang sudah diniatkan. Karena kita sudah berani terjun kepada dunia pendidikan, ya bisa, nggak bisa, kita harus mempunyai tempat yang pasti. Tempat punya sendiri. Ya Alhamdulillah walaupun sekarang kondisi imam masih dalam keadaan kontraktor, itu artinya kontrak sana, kontrak sini, pindah sana, Benar, Ustaz. pindah sini. Belum tahu kepastian mana sekretariat imam yang asli. Iya. Tapi tetap kita berusaha, semangat tadi karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan semangat kita, ikhlas kita untuk para guru semuanya, para pendiri semuanya, terlaksanalah pembangunan baru. Nah, pembangunan ini alhamdulillah kita sudah direncanakan, bahkan ada 3 dimensinya, mungkin nanti bisa dirilis kembali. Baik, Ustaz, nanti kita akan Dilihat, riliskan. Masya Allah. Jadi kita punya tanah di daerah Temiyang, Ustaz. Antum tahu daerah Temiyang, Ustaz? Masya Allah, Temiyang dekat sini, Ustaz. Masya Allah. Tahu nggak antum? Jangan dekat sini, nanti antum nggak tahu pula. Tapi di Temiyang, Tahunya ada pasar bazar. Gitu. tapi di Temiyang ini orang kenalnya biasanya ini wilayah perkuburan umum. Sahih, Ustaz. Sahih. Nah, ini kenapa tujuan di situ? Alhamdulillah. Nanti ada minus dan plusnya, plus dan minusnya di situ. Iya. Nah, alhamdulillah kita dapat tanah di situ 4 kapling, Ustaz, dengan ukuran 6 kali 10. Jadi kalau 4 berarti 24 ya kali 10. Nah, alhamdulillah 3 dimensinya kita sudah setting dan sebagainya. Tinggal nanti bisa antum lihat mungkin di media nantinya insyaallah taala. Nah, dan di kapling tersebut namanya kapling Kendal Sari, Ustaz. Nah, dengan adanya di situ nanti siapa tahu para santri, bahkan bukan para santri, Ustaz, para guru melalui lewat situ teringat kematian, teringat akhirat. Jadi untuk apa? Memperbaharui niat kita yang awalnya nanti melenceng dengan kuburan tadi ada, oh ya, jadi nanti kita akan kembali ke situ. Iya. Gitu, Ustaz. Ada nilai plusnya di situ, Ustaz. Benar, Ustaz. Insyaallah. Alasannya ini sangat mendukung sekali ya, Ustaz. Allah, Dan Ustaz. orang lebih mengingat kepada kematian. Masya Allah, sahalallahu umurina. Baik, Ustaz. Pertanyaan anak, kalau seandainya antum bangun di 24 kali 10, Ustaz, bisakah ini muat untuk semua jenjang yang antum telah sebutkan tadi, Masya Ustaz? Allah. Kalau dibilang cukup atau muat dan tidak muatnya, sebenarnya kalau standarisasinya belum cukup. Ya. Cuma kalau untuk temporary yang daripada kita ngontrak, Ustaz, lumayan, Ustaz, 1 Iya, tahun. benar. 1 tahun kita ngontrak, kalau kita diarahkan kepada pembangunan, itu sudah mungkin bisa menutup semua sisi dan gitu. Nah, artinya dengan nanti bangunan yang ketika sempurna sampai lantai 3 itu akan bisa mengcover yang sudah ada nantinya, dari kelas 1 sampai kelas 6 dan bahkan nanti di perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi kan tidak sebagaimana SD toh. Artinya satu pekan itu cuma 2 kali bahkan 3 kali. Jadi insya Allah masih bisa ini mekanisme di lapangan nanti insya Allah. Baik, Ustaz. Masya Allah ya. Berarti kemungkinan besar semuanya akan berada di daerah yang sama, hanya saja di waktu yang berbeda. Baik, Ustaz. Kemudian bagaimana rencana pembangunan ini, Ustaz? Apakah dia akan memakan biaya yang banyak atau enggak, Ustaz? Masya Allah. Kalau kita cerita biaya, kayaknya Masya Allah, kita harus banyak-banyak doa dengan doanya Nabi Sulaiman. Artinya, tadi kalau kita cerita biaya, ya pasti membutuhkan biaya yang sangat banyak. Terlebih khusus di zaman sekarang. Ya semuanya serba mahal, Ustaz. Benar sekali, Pasir mahal, semen mahal, besi apalagi mahal. di Batam ya, Iya. Cuma kita sudah punya perhitungan untuk pembangunan dasar, lantai dasar, itu kisaran menghabiskan uang 400 sampai 500 juta, Ustaz. Itu pun kita apakah nanti bisa tercover semua dalam lantai dasar atau tidak. Tapi ini kita berusaha, insya Allah untuk semaksimal mungkin pembangunan awal itu terlaksana dan tertutup semuanya. Masya Allah, Ustaz. Jadi gimana nih, Ustaz, kira-kira di dalam pembangunan ini transparansi yayasan terhadap orang-orang donatur yang akan memberikan? Masya Allah, itu sangat sangat baik kita karena kita si penerima infak atau penerimaan manfaat, ada yang orang yang memberikan manfaat, dan ya alangkah baiknya kita tetap memberikan transparansi kepada para donatur, para muksinin, supaya kita juga memberikan mengarahkan amanahnya dengan betul dan tepat. Jadi ketika donatur melihat, mungkin apalagi dengan dimudahkan Allah zaman sekarang dengan media, ya kan media bisa, oh ternyata imam
membutuhkan dana sekian, memang itu perinciannya dari ini dan ini seperti itu Ustaz. Itu lebih ahsan dan lebih afdol. Seperti itu Ustaz, Masya Allah. Masya Allah. Ustadz, di dalam pembangunan yang sudah antum mulai ini, menurut antum Ustadz, tantangan terberatnya itu di sana selain dari dana tadi apa Ustadz? Tantangannya adalah pertama sebenarnya ya selain dana ya, Ya benar. sebenarnya nggak ada sebenarnya tantangan Ya. kecuali dana sebenarnya. Ada duit aman. Aman ya. Jadi memang terbesarnya di sana ada Dana Ustaz. Kita membutuhkan Ada dana. bangunan berdiri, ada duit. Nggak ada, ya udah berdoa kepada Allah. Insya Allah, pertolongan Allah akan datang ketika kita ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Seperti itu Ustaz. Karena nggak ada dana, nggak bisa. Benar Ustaz, benar. Jadi setelah kita mengetahui banyak hal tentang gedung ini Ustaz, mungkin saya dan kaum muslimin ingin tahu nih Ustaz, menurut antum 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, apa harapan terbesar antum untuk Yayasan Imam Ibnu Abdul Bar ini yang sudah menaungi dari SD kemudian sampai perguruan tinggi. Masya Allah. Baik, harapan kami sebagai pendiri bersama teman-teman adalah tadi untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun yang akan datang contohnya adalah kita bisa berkontribusi dengan masyarakat, terlebih khusus dengan pemerintah, dengan moto yang tadi saya sebutkan, Bandar Dunia Madani. Artinya ketika imam membuka atau menyiapkan wadah untuk kaum muslimin anak-anaknya dan keluar dari situ, dia menjadi anak yang berakhlak mulia, kemudian beriman, bertakwa, kemudian selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun mereka berada. Dengan cara apa? Menghafal Al-Quran, menghafal hadis, bahasa Arab dan sebagainya. Jadi apa? Generasi-generasi yang akan datang akan muncul generasi-generasi yang beriman dan bertakwa. Seperti itu Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Ini alasan yang sangat luar biasa sekali. Semoga harapan antum tercapai dan semoga niat antum yang luar biasa ini dibalas Allah dengan pahala yang berlimpah. Amin Ustaz. Masya Allah. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Masya Allah. Begitu pula dengan antum ini yang bertanya. Amin, ya dengan Ana. Mana tahu kita nggak tahu nih setahun 2 tahun ke depan. Ternyata antum sudah punya istri 2. Amin. Masya Allah. Barakallahu fiik. Allah musta'an. Amin amin. Hadza syahr Ramadan. Masya Allah. Masya Allah. Makmul. Ibadah asar. Baik, Masya Allah. Baik, kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Ini adalah salah satu pintu, di mana pintu ini adalah untuk membuat kita menjadi hamba Allah Azza wa Jalla yang lebih bertakwa kepada Allah dan membuka kita untuk terus membangun dakwah ini, membangun syariat ini dengan membangun sekolah pendidikan baru. Kaum muslimin, salah satu pintunya ini adalah ketika kita memberikan donasi ataupun memberikan infak kepada pendidikan kaum muslimin yang membutuhkan, salah satunya mungkin dari Imam Ibnu Abdul Bar ini. Ya, jadi himbauan dari saya mungkin sama tim, kita sama-sama membangun syariat ini, membangun pendidikan Islami ini dengan memberikan donasi kepada sekolah-sekolah yang membutuhkan. Baik Ustadz, mungkin pesan terakhir Ustadz untuk para pendengar, kira-kira apa pesan untuk calon donatur yang bakal mendonasikan uang mereka kepada yayasan dan sekolah Imam Ibnu Abdul Bar ini Ustadz? Kira-kira apa pesan yang ingin Anda sampaikan kepada mereka? Barakallahu fiik, Masya Allah. Pesan kepada donatur atau para muhsinin, para donatur dan para muhsinin, jangan galau ketika hartanya disisihkan di jalan Allah. Benar sekali. Allah tidak buta, Allah tidak tuli, Allah tidak membiarkan begitu saja kepada hambanya. Sebagaimana ketika seorang hamba menyisihkan hartanya, itu akan berlipat gandakan. Tidak ada sejarah orang yang berinfak itu miskin atau berkurang hartanya. Bahkan sebaliknya, Allah akan lipat gandakan. Sebagaimana buktinya? Nabi kita Muhammad SAW, mana kasat min malin sedekah. Tidak ada harta itu berkurang karena sedekah. Maka kaum muslimin, saya berharap pada para muhsinin, ayo sama-sama membangun rumah di surga. Dengan cara apa? Membangun pendidikan Islam di dunia ini. Masya Allah. Siapa tahu dengan menyisihkan hartanya 1.000 rupiah, 10.000, 5.000,
bahkan 50.000, bahkan jutaan, itu bisa menjadi apa? Amal jariah kita nanti di akhirat. Baik ketika kita ada maupun kita tidak ada. Sebenarnya pada hakikatnya kita berinfak, Ustaz, itu untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Benar sekali, Ustaz. Sebagaimana firman Allah mengatakan, in ahsantum wa ahsantum li anfusikum. Ketika kalian berbuat baik, ya pada hakikatnya untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ayo jangan bosan dan jangan gundah gulana dengan kita menyisihkan hartanya walaupun sedikit. Ya, ahabul a'mali ilallah wa adwamuha wa in qallat. Beramal, amalan yang paling disukai oleh Allah apa? Amalan yang sedikit tapi continue terus. Benar sekali. Ikhlas, mengharap ridha Allah, mengharap surganya Allah. Ya, siapa tahu dengan Rp1.000 yang kita berikan di imam, itu akan membangun rumah di surga dengan rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ustaz, mungkin itu harapan kami, Ustaz. Baik, Ustaz. Insyaallah. Terima kasih, Ustaz, sudah datang ke sini, Masya Allah, Ustaz. sama-sama, Semoga Ustaz. dimudahkan segala urusan. Amin. Semoga diberikan kemudahan dalam membangun ataupun membuka gedung baru ini. Amin, amin ya Allah, amin ya Allah. Baik, kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, mungkin kita cukupkan pada pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya untuk donasi dan alamat yang akan dituju oleh para donatur ataupun kaum muslimin. Kita akan sertakan nanti di deskripsi maupun di dalam video ini nanti. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Masya Allah.